合擊。Hey yo, what's up everybody, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi bersama gua Felix, dimana kali ini gua akan merangkum sebuah alutsista kembali, yang dimana ini sudah masuk edisi ke-30 dalam gua merangkum sebuah alutsista film. Di edisi kali ini gua akan merangkum kembali film Jackie Chan yang berjudul Will on Mills. Film ini dirilis tahun 1984 yang disutradarai oleh Sammo Hung. Dan untuk sinopsisnya sendiri, film ini akan berfokus pada 3 pemuda perantauan yang menjajaki kehidupannya di negara Matador, Spanyol. Ketiga pemuda tersebut dihadapkan pada suatu misi yang sama, yaitu menyelamatkan seorang gadis keturunan bangsawan yang diculik oleh sekelompok orang demi sebuah harta warisan. Bagaimana aksi dari ketiga pemuda tersebut? Mari kita masuk ke alurnya, guys. Oke, sebelum lanjut silahkan di like, share, dan subscribe supaya channel ini ramai dan supaya channel ini semakin maju. Jika sudah, kita masuk ke alurnya dan kita mulai intronya dulu, guys. Berlatar belakang di negara Spanyol, tepatnya di Barcelona, hiduplah 2 orang pemuda bernama Thomas dan David. Mereka berdua adalah anak muda perantauan yang mencari nafkah dengan berjualan makanan ringan, menggunakan mobil yang sudah didesain. Di Spanyol, mereka tinggal di sebuah kos-kosan milik seorang pria lokal bernama Pedro. Terlihat mereka berdua tengah berlatih kungfu bersama demi menjaga kebugaran fisik mereka. Setelah itu, mereka bersiap berangkat mencari uang. Namun saat hendak keluar, tiba-tiba datanglah Pak Pedro, di mana terlihat ia tengah dikejar-kejar oleh istrinya karena ketahuan selingkuh. Pak Pedro terus memohon kepada mereka berdua agar boleh bersembunyi sejenak sampai istrinya pergi. Merasa kasihan, Thomas dan David pun mengizinkannya sementara mereka mencari jalan lain. Sebelum berjualan, mereka menyempatkan waktu untuk mencuci mobil terlebih dahulu. Lalu tak lama berselang, mereka dihampiri oleh seseorang yang bertanya alamat pada mereka. Orang tersebut bernama Matt. Di saat sedang asik mencuci, David melihat seseorang gadis lokal yang membuatnya tercengang sampai menimbulkan adegan ini. Scene berganti ke sebuah kantor detektif swasta di mana terlihat sosok Pak Sutradara yang di film ini, ia bernama Moby. Moby sendiri bekerja sebagai asisten dari seorang detektif swasta yang bisa kita lihat sangatlah sepi klien. Moby mengeluh pada bosnya karena sudah 3 bulan tak menerima gaji. Belakangan, bosnya sendiri terhimpit hutang yang banyak dan dikejar-kejar oleh debt collector. Demi menghindari kejaran hutang yang banyak, bosnya pun menyerahkan kuasa penuh atas kantornya kepada Moby. Di saat tengah asik menikmati jabatannya, datanglah klien yang bisa kita lihat itu adalah Pak Matt. Tanpa basa-basi, Pak Matt pun langsung memberi tugas kepada Moby untuk mencari seseorang wanita yang bernama Gloria beserta anaknya. Pak Matt pun memberikan petunjuk berupa foto Gloria dan meminta Moby untuk menjaga rahasia ini ketika menjalankan misinya. Sebagai imbalannya, Moby akan mendapatkan sejumlah uang yaitu $20 untuk operasional selama menjalankan misi ini. Sisanya akan menyusul ketika ia berhasil menyelesaikan misinya. Tiba waktu di mana Thomas dan David berjualan. Mereka biasa berjualan di alun-alun kota
Dan cara Thomas dalam mencari pembeli sangatlah unik, di mana terlihat Thomas menarik minat pembeli dengan cara menggunakan skill skateboardnya. Di tengah suasana tenang, tiba-tiba datanglah segerombolan geng motor yang mengganggu lingkungan alun-alun. Lalu mereka mencemarkan polusi yang mengganggu pengunjung milik David dan Thomas. Semula David dan Thomas sudah mengingatkan mereka, tetapi omongan Thomas dan David tak mereka dengarkan, sehingga membuat Thomas kesal dan mengajak David untuk menghajar mereka. Usai berjualan, mereka berdua pun pergi menuju ke rumah sakit jiwa di mana faktanya ayah David dirawat di sana. Saat sampai, mereka menemukan banyak sekali orang unik di sana. Terlihat ayah David tengah memancing di sebuah baskom, di mana ternyata ayahnya memiliki janji untuk bertemu dengan pacarnya jam 3. Untuk itu, David dan Thomas pun diajak ayahnya untuk bertemu dan berkenalan dengan pacarnya. Betapa tercengangnya David dan Thomas ketika mengetahui wanita yang ayahnya temui sangatlah cantik dan pemersatu bangsa sekali. Semula mereka berdua menyangka wanita tersebut adalah pacar ayahnya, tetapi hatinya menjadi lega ketika mengetahui wanita tersebut bukanlah pacar ayah David, melainkan anak dari pacar ayah David, yang berarti ayahnya berpacaran dengan ibunya. Dan kalian sudah bisa tebak siapakah sosok ibunya? Ya, benar sekali, Gloria lah ibunya. Lalu siapakah nama dari anak yang cantik ini? Dia bernama Sylvia. Pertanyaannya, mengapa Gloria bisa berada di rumah sakit jiwa? Lalu, kenapa dirinya dicari banyak orang? Dan apa hubungan Gloria Sylvia dengan orang yang menyuruh Moby? Nanti kita akan tahu jawabannya, oke? Lanjut. Setelah itu, mereka berdua mencoba berkenalan dengan Sylvia. Namun, mental David yang cemen dalam berkenalan membuat dirinya gagal dalam berkenalan. Singkat cerita, malam pun tiba. Thomas dan David melanjutkan berjualan di alun-alun yang bisa kita lihat banyak sekali wanita sewaan di sana. Fakta mengejutkan pun terlihat di mana Sylvia berada di tengah-tengah wanita sewaan tersebut. Ternyata Sylvia biasa mencari uang dengan cara berpura-pura sebagai wanita sewaan untuk bisa mencopet uang milik para pria hidung belang. Thomas yang mengetahui hal tersebut sontak memberitahukan hal ini ke David. David dan Thomas pun sedikit tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Lalu kita akan diperlihatkan aksi Sylvia dalam mencopet om-om tersebut. Yang sayangnya aksinya kali ini ia ketahuan. Sylvia pun kabur dan bersembunyi di mobil David. Para polisi mencoba mencari keberadaan Sylvia, namun David yang suka dengan Sylvia, ia pun menyembunyikannya dari polisi dan hal itu berhasil. Dalam perjalanan pulang, Thomas yang belum mengetahui Sylvia di dalam mobilnya sempat memarahi David karena membohonginya. Namun David terus membelanya dan mengizinkan Sylvia tinggal di kos-kosannya. Di satu sisi, Moby terus mencari informasi di mana terlihat ia sedang mencari seseorang yang bernama Festo. Di saat sampai, terlihat kembali di mana Pak Pedro tengah dikejar-kejar oleh istrinya. Thomas dan David pun menengahkan mereka berdua berkelahi. Tetapi, Pak Pedro yang melihat keberadaan Sylvia mulai terpesona dengan kecantikannya dan momen ini digunakan Sylvia untuk mencuri dompet Pak Pedro. Sang istri yang mengetahuinya menjadikan ini semua kesalahpahaman dan emosi sejadi-jadinya. Entah bagaimana nasib Pak Pedro setelah ini. Lalu ketika Moby berhasil menemukan Festo, ia langsung menanyakan seputar Gloria, yang ternyata sudah lebih dulu ada sekelompok orang yang bertanya kepadanya lalu menghajarnya. Bukan tanpa alasan kenapa orang-orang mencari informasi tentang Gloria ke Festo, karena faktanya Gloria dahulunya pernah menjadi seorang PSK, dan Festo sendiri adalah germonya yang dengan berarti ia mengetahui keberadaan Gloria di mana. Itu sebabnya ia ikut terkena imbasnya dalam kasus ini.